Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamari dari Prodi PGMI semester 6 Unit 2. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah SKI yang berjudul Perkembangan Kebudayaan Peradaban Islam di Indonesia. Jadi pada tahap perkembangan tersebut, ikonografi area Hindu dan Buddha serta gayanya memang masih dekat dengan tempat asli sumber tradisinya. Tradisi seni memang dituntut untuk ditaati sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam aturan agama. Perubahan tradisi oleh karena itu menyesuaikan dengan alam dan lingkungan budaya Indonesia, di mana dalam perkembangan seni rupa di Jawa Tengah lebih nyata terlihat di pahatan dinding, seperti pahatan dinding candi, pelukisan alam Indonesia, tarian, alat-alat musik, dan pakaian. Yang cinta ilmu pengetahuan dengan fasilitas dan dana secara maksimal, stabilitas politik dan ekonomi yang mapan. Hal ini seiring dengan tingginya semangat para ulama dan intelektual ulama Muslim dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan agama, humaniora, dan eksakta melalui gerakan penelitian, penerjemahan, dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan. Kemudian gerakan karya nyata mereka di bidang peradaban artefak. Melalui gerakan pemikiran Islam, berkembang disiplin ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu kalam atau teologi, ilmu fikih, ilmu tarik, ilmu bahasa, dan ilmu sastra. Di samping berkembang juga ilmu-ilmu Islam dan eksakta seperti filsafat, logika, metafisika, bahasa, sejarah, matematika, ilmu alam, geografi, aljabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan kimia. Ilmu-ilmu eksakta melahirkan teknologi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang peradaban umat Islam. Hasil dari perkembangan pemikiran yang sudah dirintis dari periode klasik awal adalah kemajuan peradaban Islam yang mencapai puncak kejayaan, terutama pada masa dua khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Amun. Jadi ketika keduanya memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan, tapi tidak terlalu mempengaruhi stabilitas politik negara. Dan luas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah ini dimulai dari Afrika Utara sampai ke India. Jadi dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, pada mulanya tumbuh dan berkembang pemikiran rasional, namun kemudian berkembang pula pola pemikiran tradisional, yaitu pola pemahaman yang mengandalkan pemahaman para ulama masa lalu yang menghadapi permasalahan yang dihadapi pada masanya. Pola pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik. Faktor yang menyebabkan Islam berkembang pesat ialah zaman klasik. Faktor yang menyebabkan Islam berkembang pesat ialah penempatan pusat-pusat lingkaran peradaban di titik yang tepat, yaitu istana, pesantren, dan pasar. Istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Di sini dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Di sini pula kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Pesantren berperan di bidang pendidikan dan merupakan pusat kebudayaan kedua setelah istana. Siapapun di zaman Rasulullah mungkin tidak ada yang mengira bahwa Indonesia menjadi negara terbesar jumlah penduduknya,
jumlah penduduk muslimnya di dunia. Fenomena yang luar biasa ini menarik berbagai kalangan, dari sejarawan modern untuk menguak lebih dalam bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia, dan apa saja peradaban yang telah dibangun olehnya, serta siapa saja orang-orang yang berperan membangunnya. Membicarakan secara detail perkembangan dan kemajuan peradaban Indonesia, namun hanya menitik beratkan pada bagaimana peradaban ini dimulai, masuk dan mulai bangun, sampai berdirinya kerajaan Islam di negara. Perkembangan agama Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase. Jadi fase yang pertama itu adanya singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina. Yang kedua itu adanya komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Di samping berita-berita asing, juga makam-makam Islam. Dan yang terakhir itu ada berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Jadi sekian dari penjelasan materi makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.